Di tengah gemuruh tepuk tangan penonton, Acacius dengan mudah mengalahkan musuh-musuhnya di arena. Semua mata terpaku. Lucius menjadi lawan berikutnya. Sementara itu, Lucilla, ibunya, tertekan. Putranya bertarung melawan suaminya sendiri. Suasana semakin menegangkan saat duel pun tak terelakkan. Selamat datang di ringkasan film Gladiator 2. Kalau kamu baru di channel ini, jangan lupa klik like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi. Dukung terus channel ini agar bisa terus menyuguhkan kisah-kisah seru untuk kalian. 16 tahun telah berlalu sejak kematian Marcus Aurelius. Roma kini diperintah oleh dua saudara kembar, Kaisar Gada dan Caracalla, yang membawa tirani, korupsi, dan perang. Kota ini nyaris runtuh, tapi harapan belum sepenuhnya padam. Film dibuka di desa tenang bernama Numidia. Hanno dan istrinya, Aishat, hidup damai di sebuah ladang yang indah. Namun, kedamaian itu tak bertahan lama. Suara terompet, bahaya terdengar, tanda bahwa perang akan datang. Hanno dan para prajuritnya bersiap mengenakan baju perang. Mereka tahu ancaman itu nyata. Kapal-kapal Romawi sudah tampak di Cakrawala. Komandan Jugurtha memimpin pasukan Numidia dan bersumpah mempertahankan tanah air mereka. Sebelum berangkat ke medan perang, Hanno dan Aishat saling menguatkan. Mereka bertukar cincin dan mengucap janji setia sampai mati. Angin laut bertiup kencang. Kapal-kapal Romawi yang dipimpin Jenderal Acacius bergerak cepat menuju pantai. Sementara itu, Hanno menyemangati rakyatnya agar tetap bersatu dan tidak tunduk pada penjajahan Roma. Pertempuran pun dimulai dengan serangan panah dan peluru ketapel dari kedua sisi. Jenderal Acacius memerintahkan menara pengepungan dinaikkan. Meski kapal mereka rusak, mereka terus maju menembus tembok kota. Saat jembatan serbu macet, Acacius sendiri memaksa pintu terbuka. Pertarungan sengit pecah. Hanno terluka parah dan terjatuh ke laut. Dalam keadaan pingsan, ia bermimpi Aishat dibawa pergi oleh kematian. Ia menangis namun tak mampu menjangkaunya. Hanno terbangun di tepi pantai. Ia hancur melihat tubuh Aishat mengambang. Tak ada yang bisa ia lakukan selain menyimpan panah dari dada istrinya sebagai kenangan cinta mereka. Saat Romawi mendekat, Hanno menyerah. Bukan karena takut, tapi karena hatinya hancur oleh duka dan dendam. Kota Numidia jatuh ke tangan Romawi. Mayat-mayat dibakar dan dijadikan persembahan untuk kejayaan Roma. Jenderal Acacius menyimpan rasa bersalah atas kematian tak bersalah. Para tawanan termasuk Hanno dijadikan budak, kehilangan kebebasan dan martabat. Namun di tengah reruntuhan, tekad Hanno tidak padam. Dalam perjalanan ke Roma, Hanno diam meratapi kehilangan istrinya. Di dekatnya, seorang budak bernama Jagera terluka. Hanno membantunya, dan dari sana persahabatan mereka pun dimulai. Saat itu dari balik padang pasir yang tandus, datanglah seorang anak laki-laki kesepian. Namanya Hanno. Saat masih muda, Hanno adalah bocah yang penuh semangat, tapi juga diliputi rasa takut. Aku minta maaf anakku. Begitu suara kenangan yang terus terngiang di kepalanya. Waktu berlalu. Hanno tumbuh menjadi lelaki tangguh dan terampil. Ia belajar banyak dari sahabatnya, Jagera. Seorang pria tua yang mulai merasa ajalnya semakin dekat. Dengan suara berat, Jagera berpesan, "Tetaplah setia pada dirimu sendiri, Hanno. Jangan biarkan orang Romawi menghancurkan jiwamu." Hanno sendiri menyimpan masa lalu kelam. Saat masih kecil, ia pernah dikejar oleh tentara Romawi. Alasan pastinya masih misterius. Ia melarikan diri ke padang pasir, hingga akhirnya menemukan tempat aman di Numidia. Di sanalah ia tumbuh dewasa dan menjadi pribadi yang kuat seperti sekarang. Sayangnya, mereka yang ditinggalkan di belakang tak seberuntung Hanno. Mereka semua binasa, terkena murka tentara Romawi. Kini, saat kapal-kapal Romawi merapat ke pelabuhan, para budak menatap takjub ke arah kota Roma. Bangunan-bangunan menjulang,
Jenderal Acacius disambut meriah oleh rakyat Roma. Mereka bersorak atas kemenangannya, menaklukkan Numidia. Ia pun diundang oleh dua kaisar kembar, Gada dan Karaka. Mereka memberinya mahkota kehormatan dan menggelar permainan gladiator sebagai bentuk perayaan, tapi Acacius dengan rendah hati menolak kemewahan itu. Ia hanya ingin istirahat dan bertemu kembali dengan istrinya, Lucilla. Namun para kaisar menolak permintaannya. Mereka tetap ingin permainan itu digelar, sambil mengingatkan bahwa masih ada perang-perang besar menanti, Persia dan India. Di pinggiran kota Antium, para budak yang baru dibawa dari Numidia digiring ke arena gladiator. Di sana mereka harus bertarung melawan babon-babon liar demi hiburan pembeli Romawi. Di antara para penonton ada seorang bangsawan bernama Master Makros. Ia menyaksikan pertandingan dengan penuh semangat, mencari budak yang bisa dijadikan petarung andalan. Saat para budak memasuki arena, Jagera terlihat lemah. Hanno yang lebih kuat mencoba melindunginya. "Jangan jauh-jauh dariku, Jagera," bisiknya. Namun, babon-babon liar dilepaskan. Ganas beringas dan penuh amarah. Suasana arena pun langsung berubah jadi kekacauan berdarah. Jagera dengan cepat dikuasai, digigit, lalu tewas di tempat. Hanno, yang menyaksikan kematian sahabatnya, langsung naik pitam. Ia bergulat dengan salah satu babon raksasa. Dalam perkelahian sengit, ia berhasil menggigit balik hewan itu dan mencekiknya sampai mati. Aksi brutal itu membuat Makros terpukau. Ia melihat potensi besar dalam kekuatan Hanno dan tanpa ragu membelinya. Malam harinya, Jenderal Acacius tiba di rumah. Ia bersyukur kepada para dewa atas keselamatannya. Ia memeluk istrinya, Lucilla, dengan hangat dan mereka menikmati malam tenang bersama. "Terima kasih para dewa, kau telah kembali dengan selamat." Keesokan harinya, para gladiator yang selamat dibawa ke tempat pelatihan. Dari atas balkon, Makro mengamati mereka dengan tajam. Vigo, salah satu pelatih, menjelaskan aturan di sana. Jika seorang gladiator cukup hebat dan menang dalam pertarungan, mereka bisa meraih hadiah besar, bahkan kebebasan. Di antara para pejuang ada Hanno. Ia melihat Vigo dengan tatapan mengejek dan menyebutnya monyet pemakan pisang, yang langsung mengundang tawa dari para gladiator lain. Di ruang makan, candaan itu berlanjut. Teman-teman Hanno menirukan suara babon, membuat suasana makan malam penuh tawa. Makro lalu mendekati mereka ingin tahu kemampuan para gladiator barunya. Ia lalu memilih Hanno untuk bertarung, awalnya melawan seekor kera. Setelah Hanno menang dengan mudah, Makro langsung memasangkannya melawan Vigo. Lagi-lagi, Hanno mengalahkan Vigo dengan cepat dan bersih. Makro pun mulai terkesan. Ia menyebut Hanno sebagai seni kemarahan, yaitu seorang pejuang yang memiliki kekuatan dan semangat, tapi juga kebencian yang mendalam. Saat diminta bertarung lagi, Hanno menolak. Tapi Makro memancingnya, "Kalau kau harus membunuh, kepala siapa yang ingin kamu ambil?" Dengan tatapan dingin, Hanno menjawab, "Kepala Jenderal Romawi." Makro tersenyum dan berkata, "Baiklah." Di tempat lain, Jenderal Acacius sedang bersama istrinya, Lucilla. Mereka berbicara soal rencana penggulingan kaisar. Acacius menampakkan kemarahan karena kekejaman yang dilakukan pasukan Romawi di Numidia, di mana banyak anak-anak terbunuh. Ia bersumpah semua kesombongan kaisar harus dihentikan. Pasukannya akan tiba di kota dalam 10 hari, dan revolusi akan dimulai. Sementara itu pesta besar disiapkan untuk menyambut kaisar dan para bangsawan Romawi. Musik mengalun, tamu-tamu penting berdatangan. T-Rex, salah satu tokoh penting, bertemu lagi dengan teman lamanya, Maranos. Para gladiator juga tiba di kota, termasuk Hanno. Tapi Hanno masih belum yakin dengan apa peran dan tujuan hidupnya kini. Dalam obrolan ringan, THX bertanya pada Makro apakah ia punya ambisi jadi senator. Makro hanya tersenyum dan mengganti topik. Tak lama, THX mengumumkan pertarungan besar antara dua gladiator terbaik, Vitek melawan Hanno. Awalnya, pertarungan ini hanya untuk hiburan.
Namun Kaisar Karaka tiba-tiba menuntut agar pertarungan dilakukan sampai mati. Pertarungan berlangsung sengit, tapi Hanno keluar sebagai pemenang. Ia membunuh Vitek. THX berduka karena kehilangan gladiator terbaiknya dan uang yang banyak. Namun Kaisar Karaka justru terkesan. Dia penasaran, dari mana asalmu, gladiator? Hanno tidak menjawab. Tapi Makro mewakilinya, mengatakan bahwa Hanno hanya memahami bahasanya sendiri. Hanno pun membacakan sebuah puisi. Puisi itu terdengar indah, tapi sebenarnya penuh sindiran terhadap Kaisar. Meskipun sang Kaisar tidak menyadarinya dan malah tertawa. Kaisar pun memuji Hanno dan ingin melihatnya bertarung lagi. Makro menghadiahkan uang lalu bertanya, "Siapa yang mengajarimu puisi itu?" Hanno menjawab, "Seorang perwira Romawi saat aku di penjara." Ketika ditanya tentang kampung halamannya, Hanno hanya berkata, "Masa laluku tak penting." Dia lalu bertanya bagaimana cara menggunakan uang itu untuk membeli kebebasan. Makro menjelaskan, seorang gladiator bisa menebus kebebasannya jika ia punya cukup uang. Malam itu Lucilla merenung dan berdoa pada arwah ayahnya, Marcus Aurelius, untuk membimbingnya. Ia lalu menghadiri pertemuan rahasia bersama para senator. Beberapa senator takut dan ragu. Namun Acasius mengungkapkan rencana mereka. Pada hari terakhir festival, 5.000 pasukan akan menangkap Kaisar. THX mendorong Lucilla untuk memimpin gerakan ini. Ia yakin para senator akan mengikuti bila Lucilla yang memimpin. Keesokan harinya, para gladiator berjalan melewati gerbang besar menuju Roma. Tapi apa yang mereka lihat sungguh mengejutkan. Kota Roma penuh dengan tunawisma dan orang-orang yang tampak sakit jiwa. Di atas gerbang berdiri patung legendaris, saudara kembar yang diasuh serigala. Hanno lalu menceritakan kisah saudara kembar tersebut, bahwa mereka membawa kutukan dan kehancuran. Kini, 2 saudara kembar juga memimpin Romawi. Dan seperti ramalan itu, kota ini tampak sakit, rakyatnya gelisah, dan kekacauan mulai terasa di mana-mana. Saat para gladiator melanjutkan perjalanan menuju tujuan mereka, cerita beralih ke Senator THX dan Makros. THX berada dalam masalah karena pembayaran yang dijanjikan tertunda, membuat Makros marah dan menggandakan jumlah taruhan. Sementara itu, Vigo memindahkan para gladiator ke ruang persiapan arena, menyuruh mereka berbaris. Hanno melihat dinding yang penuh dengan nama-nama gladiator hebat, namun ada satu nama yang dicoret, dan itu menarik perhatiannya. Di dalam kolosium, suara sorak-sorai membahana. Sang pembawa acara memperkenalkan Kaisar Kembar, Gada, dan Carala di hadapan warga Roma yang sedang berpesta merayakan kejayaan bangsa mereka. Hari itu, para pejuang barbar Nidia akan bertarung sebagai penghormatan kepada Jenderal Acasius dan Lucilla. Sebelum permainan dimulai, Kaisar meminta Acasius berpidato. Dengan rendah hati, Acasius berkata bahwa dia hanyalah seorang prajurit, bukan politisi, dan menyemangati rakyat agar tetap berani menghadapi masa sulit. Meski tersembunyi, pidatonya menyiratkan pesan terselubung yang hanya dipahami oleh Makros bukan Kaisar. Gladiator dari kelompok Makros masuk ke arena. Mereka bersiap menghadapi nasib mereka, diawasi oleh ribuan mata. Lalu seekor badak besar muncul, ditunggangi oleh seorang prajurit Romawi dan menyerbu para gladiator dari Nidia. Salah satu petarung Nidia langsung dihantam jatuh. Tapi Hanno dengan sigap menghadapi binatang buas itu. Gerakannya mengingatkan Lucilla pada seseorang dari masa lalunya, Maximus. Hanno dengan berani mengalihkan serangan badak ke dinding arena, membuat sang prajurit dalam posisi terjepit. Lucilla yang memperhatikan mulai curiga. Cara Hanno bertarung dan keberaniannya sangat mirip dengan mendiang suaminya, Maximus. Meski Hanno sempat terdesak, dia berhasil bangkit dan membalikkan keadaan. Saat pertarungan usai, Lucilla meminta belas kasihan bagi lawan Hanno. Hal yang mengejutkan banyak orang. Tapi Hanno justru menolak dan menghabisi lawannya. Arena bergemuruh meneriakkan namanya. Kaisar dan rakyat pun mulai penasaran.
siapa sebenarnya gladiator ini. Setelah pertandingan, Lucilla kembali ke kamarnya. Ia tampak gelisah, gerakan dan keberanian Hanno begitu mirip dengan Maximus. Perlahan ia mulai sadar, Hanno adalah Lucius, anaknya yang dulu ia sembunyikan dan kirim jauh setelah kematian Maximus. Kini, tanpa sengaja, anaknya sendiri berdiri di hadapannya, sebagai seorang gladiator yang memikat hati rakyat Roma. Di tempat lain, Lucius bertemu Raffi, seorang tabib yang merawat lukanya. Raffi mengaku bahwa dulu ia adalah gladiator, tapi telah membeli kebebasannya dan kini memilih menyembuhkan orang. Saat mereka berbincang, Makros masuk dan berkata, "Kau, dengar sorakan tadi? Itu untuk juara kita." Lucius terus menunjukkan kehebatan di setiap pertarungan, mengesankan semua orang. Beberapa waktu kemudian, Lucilla mengundang Makros ke kediamannya. Ia merasa mereka pernah bertemu sebelumnya, mungkin saat kampanye militer ayahnya di Afrika. Dalam obrolan itu, Lucilla dengan tenang mengatakan, "Balas dendam terbaik adalah dengan tidak menjadi seperti mereka yang pernah menyakitimu." Lucilla tahu bahwa pengaruhnya masih besar di seluruh kekaisaran, meskipun sekarang ia hanya bisa mendukung gladiator secara diam-diam di Roma. Makros membenarkan bahwa para gladiator itu bertarung demi kebebasan mereka. Ia lalu melirik patung mendiang ayah Lucilla, Marcus Aurelius, sebelum pergi. Setelah itu, Makros mengunjungi seorang teman dan bertanya tentang Lucilla. Dari percakapan itu, ia mengetahui bahwa Lucilla pernah memiliki seorang putra bernama Lucius, yang diyakini telah meninggal. Tapi Makros mulai terlihat gelisah. Ia tidak sadar bahwa Lucius sebenarnya adalah Hanno, sang juara gladiator yang kini dielu-elukan Roma. Malam itu, Lucilla sedang berada dalam tahanan rumah oleh kaisar, karena klaimnya atas tahta setelah kematian Marcus Aurelius. Dengan bantuan Senator Gras, ia berhasil menyamar dan melarikan diri untuk menemui seseorang, putranya sendiri, Lucius. "Apakah kamu mengenalku?" tanya Lucilla penuh harap. Namun Lucius marah dan menolaknya. Ia menyalahkan ibunya karena mengusirnya dari Roma saat kecil, sementara sang ibu hidup dalam kemewahan. Ia juga menyimpan dendam karena kematian istrinya, yang ia tuduhkan pada kekasih baru Lucilla, Jenderal Acacius. Lucilla menangis, meminta maaf karena tidak menyadari betapa dalam luka hati Lucius. Tapi Lucius tetap meninggalkannya, membuat Lucilla patah hati. Sesampainya di rumah, Lucilla mendapati Jenderal Acacius sudah menunggunya. Ia mengungkapkan bahwa Lucius, putranya, masih hidup. Ia memohon agar Acacius melindungi anaknya. Lucilla bersedia mengorbankan dirinya demi Roma dan mendesak agar rencana mereka diubah demi keselamatan Lucius. Sementara itu, di tempat pelatihan gladiator, Lucius, Hanno, bersiap untuk pertandingan berikutnya yang melibatkan mendayung dan bertarung di atas air. Tapi Lucius menolak perintah VGO dan memilih berlatih sendiri. Ia kelelahan dan akhirnya menyerah karena tubuhnya tak kuat lagi. Raffi, sang tabib, datang menolong. Ia mengobati luka Lucius dengan cuka dan menjadi pendengar yang setia malam itu. Raffi mendorong Lucius untuk bertahan hidup, lalu menceritakan kisahnya sendiri. Bagaimana dulu ia juga seorang gladiator, hingga akhirnya meraih kebebasannya. Ketika Lucius bertanya mengapa Raffi tetap tinggal di Roma, Raffi menjawab bahwa itu demi keluarganya. Ia memilih hidup sebagai orang Romawi, agar istri dan anak-anaknya punya masa depan yang lebih baik. Keesokan harinya, para gladiator naik ke kapal dan bersiap untuk pertempuran laut. Lucius memotivasi timnya, mendorong mereka untuk tetap bertahan hidup. Kapal-kapal itu kemudian berlayar menuju Kolisium, yang kini telah diubah menjadi arena raksasa penuh air. Di dalamnya berenang hiu-hiu besar yang mematikan. Di tengah sorakan penonton, tim Lucius menunjukkan strategi yang cerdas dan berhasil mengalahkan lawan-lawan mereka. Aksi mereka memukau seluruh kerumunan. Di tengah kekacauan, Lucius melihat Jenderal Acacius di antara penonton. Ia lalu menembakkan panah otomatis ke arah tribun. Panah itu nyaris mengenai kaisar.
Acasius segera meninggalkan arena dengan cepat. Meski tim Lucius menang, perayaan mereka dihentikan oleh VGO yang menuntut penjelasan tentang siapa yang mencoba membunuh Kaisar. Lucius dan timnya menyembunyikan kebenaran dan mengalihkan pertanyaan itu dengan cerdik, menjaga rahasia mereka tetap aman. Sementara itu, di rumah Senator TRX, seorang budak menyampaikan pesan penting. TRX kemudian membagikan kabar itu kepada Makros, yang datang menuntut pembayaran atas utangnya. Karena kekurangan dana, TRX mengakui bahwa dia punya utang besar dan akhirnya membocorkan rencana rahasia bahwa Jenderal Acasius dan Lucilla berniat menggulingkan Kaisar. Ia juga mengungkap bahwa Acasius malam ini akan menyelamatkan Lucius dari arena. Mendengar itu, Makros segera pergi. Malam harinya, Jenderal Acasius memimpin pasukannya untuk menyusup ke arena demi menyelamatkan Lucius, tanpa tahu bahwa Senator TRX telah berkhianat. Mereka menyamar dengan jubah dan tudung kepala, menyelinap masuk dengan hati-hati. Namun di sisi lain, Lucilla dipanggil menghadap Kaisar. Saat itu juga, pasukan pengawal rahasia Kaisar menyergap tim Acasius. Terjebak, Acasius melawan tapi akhirnya tertangkap. Acasius dan Lucilla dibawa menghadap Kaisar. Kaisar menyatakan kekecewaannya, dan keduanya dijatuhi hukuman. Meski begitu, Acasius justru tertawa, menantang, dan mengatakan bahwa ia muak dengan kekejaman sang penguasa. Marah dengan sikap Acasius, Kaisar Caracalla memerintahkan agar eksekusi dilakukan segera. Tapi Kaisar muda, Gaius, turun tangan dan berkata bahwa Acasius harus dieksekusi secara terbuka di hadapan rakyat. Kaisar Gaius lalu memuji Makros karena berhasil membongkar pengkhianatan ini. Ia menyebut Makros sebagai sekutu yang setia. Makros pun mengusulkan agar mereka tidak disalib tapi dihukum di arena. Biarkan para dewa yang menentukan nasib mereka, katanya. Di arena bawah tanah, Raffi merawat luka Lucius. Mereka berbincang, dan Lucius menceritakan mimpinya yang berulang tentang Sungai Hitam, sebuah simbol kematian dalam budaya mereka. Lucius lalu bertanya tentang nama yang tercoret di dinding. Raffi menjelaskan bahwa itu adalah nama Maximus, seorang gladiator legendaris. Tanpa Lucius sadari, Maximus adalah ayah kandungnya, pria yang dulu mengorbankan segalanya untuk Roma. Raffi kemudian membawanya ke sebuah kuil rahasia di bawah tanah. Di sana, para gladiator pemberontak yang gugur dihormati. Pedang dan baju zirah Maximus disimpan di tempat itu. Saat Lucius menyentuh peninggalan ayahnya, kenangan masa kecil pun kembali. Ia mulai menyadari warisan besar yang ditinggalkan ayahnya. Keesokan harinya, para penjaga Praetorian bersiaga di sekitar arena. Mereka bersiap menghadapi kekacauan. Lucilla dipaksa duduk di kursi kehormatan untuk menyaksikan suaminya diadili secara terbuka. Sang pembawa acara mengumumkan bahwa para dewa akan menentukan nasib Jenderal Acasius. Acasius masuk ke arena dan langsung menghadapi 4 penjaga Praetorian dalam duel mematikan. Dengan cekatan, dia mengalahkan mereka satu persatu, membuat penonton terpukau. Kini, giliran Lucius turun ke arena. Lucilla terkejut, putranya harus melawan suaminya sendiri. Dalam pertarungan, Lucius kesulitan mendekati Acasius, yang masih sangat tangguh. Namun tiba-tiba Acasius menyerah. Ia mengaku melakukan itu demi menghormati Maximus, ayah Lucius. Tapi Kaisar tetap memerintahkan kematiannya. Lucius menolak membunuhnya. Sebagai gantinya, para pemanah menyerang Lucius. Dalam kemarahan, Lucius bertanya, beginikah Roma memperlakukan para pahlawannya? Tapi Kaisar bersikukuh bahwa para dewa telah memutuskan. Kerumunan protes, namun para penjaga menahan mereka. Makros segera menyuruh para kaisar kembali ke istana demi keselamatan mereka. Lucius dalam duka mengingat mendiang istrinya. Saat Makros mendekat, dia bertanya kenapa Lucius tak membunuh pria yang membunuh istrinya. Lucius menjawab, sebagai gladiator aku memilih jalanku sendiri. Makros tidak setuju. Baginya, realitas Roma tidak bisa diubah. Ia ingin menjadikan Lucius alatnya, tapi Lucius menolak. Itu bukan takdirku. Sementara itu,
Roma semakin kacau setelah kematian Akasius. Rakyat ingin menggulingkan para kaisar. Kaisar Gaius marah dan menyalahkan saudaranya, Caracalla. Makros memanipulasi mereka berdua. Ia membuat Caracalla percaya bahwa Gaius ingin menyingkirkannya. Dalam kemarahan dan kebimbangan, Caracalla menyerang saudaranya, mengiris tangannya. Meski Gaius memohon, Caracalla tetap menghabisinya. Makros mendukung Caracalla dan menyebutnya sebagai keputusan terbaik. Kini, Gaius mati. Lucius kembali bertemu ibunya, Lucilla. Mereka berdua kini ditawan. Dalam pertemuan itu, mereka berdamai. Lucilla memberinya cincin warisan milik ayahnya, Maximus. Ia juga memberitahu Lucius bahwa pasukan Akasius sedang dipimpin oleh Komandan Darius dan tengah bersiap menggulingkan para kaisar. Lucius bersumpah akan menyelamatkan mereka. Lucilla, meski tahu nasibnya di ujung tanduk, merasa bahagia bisa melihat putranya lagi. Di ruang senat setelah kematian saudaranya, Caracalla menunjuk Darius, monyet peliharaannya, sebagai penerus tahta. Para senator terkejut, tapi tak punya pilihan selain memuji. Makros pun naik menjadi konsul kedua, dan rencananya berjalan mulus. Ia mengadakan perayaan besar dan eksekusi publik. Makros bicara pada para senator, menunjukkan nasib Kaisar Gaius. Ia mendesak dukungan penuh terhadap tentara Praetorian. Para senator tak berdaya dan menyetujuinya. Di tempat lain, Makros menemui Lucilla. Ia mengingatkannya tentang mimpi sang ayah untuk Roma, yang menurutnya hanyalah ilusi. Makros berniat membalas dendam atas masa lalunya sebagai budak, dan kini ia menguasai kekaisaran. Ia takkan berhenti sebelum menghabisi Lucilla dan merebut tahta. Di ruang bawah tanah, Lucius memanggil Raffi dan memberinya cincin untuk diserahkan kepada Jenderal Darius. Cincin itu adalah simbol, penanda bahwa Lucius adalah pewaris sejati Roma. Lucius menyatakan identitasnya. Lucius Verus, Pangeran Roma. Raffi terkejut namun bersumpah setia. Ia menyerahkan kunci ruang bawah tanah pada Lucius. Sementara Kolisium dipersiapkan, Raffi pergi ke Osta dan menyerahkan cincin itu kepada Jenderal Darius. Setelah dijelaskan, Darius langsung memerintahkan pasukan berbaris menuju kota. Di arena, para pengkhianat dan Lucilla dibawa ke tengah. Kaisar Caracalla tampak ragu untuk membunuh Lucilla. Tapi Makros menekannya, berkata bahwa pengampunan akan membuat rakyat semakin marah. Untuk mempermalukan Lucius, mereka memberinya pedang kayu. Tapi Lucius dan para gladiator bangkit. Mereka menyerang, membunuh Vigeo dan para penjaga. Lucius kemudian mengenakan baju zirah ayahnya, Maximus, dan mengangkat pedangnya. Arena bergemuruh dengan sorak-sorai. Sang pembawa acara memperkenalkan pertarungan besar terakhir. Dewan, para pengkhianat, dan Kaisar Caracalla akan menghadapi keadilan. Satu gladiator akan melawan mereka, dan itu adalah Lucius Verus, Pangeran Roma. Sementara itu Lucius mengobarkan semangat para gladiator. Ia mengajak mereka untuk bangkit demi kebebasan dan Roma yang baru. Kehormatan masih berarti sesuatu di Roma, ucapnya. Ia berjanji akan memulihkan kehormatan itu. Dengan mengangkat pedangnya tinggi, ia memimpin mereka, menyerukan kekuatan dan keberanian dalam pertempuran. Di arena, sesuai rencana, Lucius terpilih untuk bertarung demi menyelamatkan ibunya, Lucilla. Para penjaga Praetorian mengepungnya, menciptakan suasana yang mirip dengan saat ayahnya Maximus tewas di tempat itu. Tapi kali ini, Lucius sudah siap. Dengan satu isyarat dari pedangnya, Lucius memberi komando. Para gladiator menyerbu masuk ke arena. Pertempuran pun pecah, kekacauan terjadi di mana-mana. Kaisar Caracalla tampak menikmati semuanya dari kejauhan. Sementara itu, Komandan Praetorian melaporkan kepada Makros bahwa pasukan dari musuh sudah mendekati kota. Para penjaga menembakkan panah ke arah kerumunan, membuat situasi semakin kacau. Rakyat ikut memberontak dan bergabung dalam perlawanan. Dalam kekacauan itu, Makros mengambil kesempatan untuk membunuh Caracalla. Tak lama kemudian, dia juga menembak Lucilla.
Lucius yang melihat ibunya tewas marah dan mengejar Makros yang melarikan diri. Di luar kota Roma, pasukan Acasius dan Makros berhadapan. Untuk mencegah perang besar, Lucius menantang Makros dalam duel 1 lawan 1. Pertarungan mereka berlangsung sengit hingga ke tepi sungai. Saat Makros hampir membunuhnya, Lucius mendengar suara ibunya. Suara itu memberinya kekuatan terakhir. Dengan semangat yang tersisa, Lucius berhasil mengalahkan dan membunuh Makros. Setelahnya, Lucius berdiri di hadapan dua pasukan yang saling berhadapan dan mengungkapkan kebenaran bahwa dirinya adalah pewaris sah Kekaisaran Roma. Ia memohon dan bersatu demi masa depan Roma yang lebih baik, demi kehidupan yang layak bagi semua rakyat. Akhirnya, Lucius kembali ke Koloseum, mengenang kedua orang tuanya yang telah gugur. Ia menatap arena kosong itu dan membiarkan air matanya jatuh dalam keheningan. Cerita film pun berakhir.